Infeksi virus corona atau disebut COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Penyebaran virus COVID-19 terbilang sangat cepat. Hanya dalam beberapa bulan saja, virus ini dapat menyebar ke hampir semua negara termasuk Indonesia. Hal tersebut membuat beberapa negara menetapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan perbatasan sosial berskala besar PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Jika kamu berada di luar rumah, lakukan hal berikut. 1. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. 2. Wajib pakai masker saat berada di luar rumah. 3. Tidak berjabat tangan dan kontak fisik lain. 4. Jaga jarak dan tidak berkerumunan. Jika kamu merasa gejala batuk, flu, demam, dan sesak nafas, segera pergi ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut. Ingat, harus selalu melaksanakan protokol yang kakak sebut tadi ya. Kakak bakal ngasih cuplikan video yang nggak patut kita tiru dalam menghadapi wabah COVID-19 atau virus corona. Langsung aja kita lihat videonya ya. Paling sederhana, nomor 1, pakai masker. Memakai masker di mana saja, kapan saja, dalam aktivitas apa saja. Yang kedua, jaga jarak aman. 1 meter adalah jarak aman. Lalu yang ketiga, mencuci tangan dengan sabun. Pastikan ini terjadi. Lalu, dalam aktivitas apapun, pastikan ruangan tempat Anda berkegiatan, tempat kita berkegiatan, tidak boleh lebih dari kapasitas 50%. Dan yang paling penting dari semuanya, jangan ragu untuk mengingatkan siapa. Hingga saat ini, pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Bahkan, kasus positif COVID-19 di Indonesia sudah mencapai lebih dari 1 juta. Di tengah kesulitan menghadapi pandemi ini, muncul suatu upaya yang diharapkan dapat membantu mengatasi pandemi COVID-19 dan menjadi harapan baru untuk kembali mendorong pembangunan kegiatan sosial dan ekonomi negara, yaitu vaksin COVID-19. Namun, benarkah upaya ini efektif dan apa saja yang manfaatnya? Lalu, apa benar nggak semua orang bisa menerima vaksin COVID-19 ini? Nah, melalui video ini, saya akan menjelaskan serba-serbi vaksin COVID-19 yang penting untuk kamu ketahui. So, keep on watching ya! Vaksin adalah zat yang berfungsi untuk memicu pembentukan kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Zat yang dimaksud di sini adalah virus atau bakteri yang telah dilemahkan atau dimatikan, maupun partikel virus yang diambil melalui hasil olahan genetika. Nah, vaksinasi adalah proses memasukkan vaksin ke dalam tubuh. Pada kasus COVID-19, zat di dalam vaksin yang akan disuntikkan ke tubuh manusia adalah virus corona penyebab COVID-19 yang telah dilemahkan atau dibuat inaktif. Tujuannya adalah untuk imunisasi. Loh, kok jadi imunisasi? Nah, mungkin sebagian orang masih belum paham nih arti dari imunisasi. Imunisasi adalah proses pembentukan imunitas atau kekebalan tubuh yang umumnya terjadi setelah pemberian vaksin. Sehingga saat tubuh terpapar suatu virus atau bakteri penyebab penyakit, tubuh sudah tahu cara melawannya. Nah, pada kasus COVID-19 ini, karena sudah dilakukan vaksinasi, yang artinya hasil olahan genetika dari virus corona sudah dimasukkan ke tubuh manusia.
maka proses imunisasi ini akan bisa terjadi. Sehingga kekebalan tubuh atau antibodi sudah mempelajari dan tahu cara melawan virus corona penyebab COVID-19 ini. Dengan demikian diharapkan imunitas atau sistem kekebalan tubuh sudah bisa melindungi tubuh dari virus corona penyebab COVID-19. Sehingga sekalipun tetap terinfeksi, tubuh mampu melawannya dan tidak perlu jatuh dalam kondisi infeksi berat yang mengancam nyawa. Ngomong-ngomong, kalau nanti setelah menonton video ini kamu masih ingin tanya-tanya lebih lanjut seputar topik vaksin COVID-19, biar lebih gampang kamu juga bisa kok chat dokter langsung di aplikasi Alo Dokter. Tinggal download aplikasinya di Play Store dan App Store, kemudian klik menu chat bersama dokter. Nah, sekarang kalau ngomongin soal efek samping, ya sama seperti vaksinasi pada umumnya, yang namanya kemungkinan munculnya efek samping ya tetap ada. Kondisi ini disebut dengan KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Meski begitu, sebelum didistribusikan secara luas, umumnya vaksin telah melalui uji klinis secara seksama untuk meminimalkan risiko KIPI agar nggak berdampak serius. Sejauh ini, efek samping yang timbul pun umumnya hanya gejala ringan, seperti demam ringan, rasa nyeri dan pegal pada bekas lokasi suntikan, serta rasa lapar, mengantuk, dan sakit kepala yang kemudian hilang dengan sendirinya dalam beberapa hari. Oke, cukup dengan penjelasan istilah-istilah vaksin yang perlu kamu ketahui. Sekarang kita bahas topik utamanya ya, yaitu vaksin COVID-19 Sinovac. Vaksin COVID-19 Sinovac mulai masuk ke Indonesia pada tanggal 6 Desember 2020. Berdasarkan hasil uji klinis sementara untuk vaksin Sinovac di Indonesia dan tinjauan uji klinis dari negara lain, Badan POM secara resmi menyatakan bahwa vaksin ini halal dan aman untuk digunakan. Berdasarkan ketentuan WHO, hasil efikasi atau khasiat dan keamanan vaksin Sinovac juga telah sesuai, yaitu di atas 50%. Nah, menurut hasil uji coba, vaksin Sinovac ini aman dan mampu menurunkan risiko penyakit COVID-19 hingga 65,3% dengan persentase tingkat keparahan efek sampingnya hanya 0,1-1%, sehingga dapat dianggap nggak berbahaya dan segera bisa pulih kembali. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi, kalau vaksinasi adalah proses memasukkan vaksin hasil olahan genetika dari virus, dalam hal ini virus yang telah dimatikan atau dibuat inaktif, jadi vaksin COVID-19 buatan Sinovac ini mengandung virus yang sudah dimatikan dan tidak lagi mengandung virus hidup sama sekali, sehingga nggak bisa lagi menginfeksi penderita. Selain itu, vaksin COVID-19 Sinovac ini juga mengandung aluminium hidroksida yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan vaksin. Jadi desas-desus yang beredar tentang vaksin ini mengandung boraks, formalin, atau merkuri itu nggak benar ya. Terus, apa aja manfaat vaksin ini? Yang pertama, menurunkan risiko penularan, kasus perburukan hingga angka kematian akibat COVID-19. Jadi, vaksin COVID-19 ini bisa memicu pembentukan antibodi yang bisa melawan virus corona. Meski begitu, vaksin COVID-19 maupun vaksin untuk penyakit lainnya nggak ada yang bisa 100% mencegah penularan. Makanya meskipun sudah divaksin, kamu tetap perlu menjalankan protokol kesehatan untuk semakin menurunkan risiko penularan tersebut. Kalau nggak bisa 100% mencegah penularan, ngapain divaksin kalau gitu? Ingat yang tadi saya sebutin soal manfaatnya. Selain menurunkan risiko penularan, vaksin juga bisa menurunkan kasus perburukan dan angka kematian akibat COVID-19. Jadi, sekalipun kamu terinfeksi virus corona, vaksin bisa membantu kamu terhindar dari gejala yang berat dan komplikasi yang berakibat fatal. Oke, selain itu, vaksin juga bisa mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok dalam masyarakat. Dengan syarat minimal 70% penduduk Indonesia sudah divaksin. Nah, hingga video ini dibuat, vaksin COVID-19 dari pemerintah memang masih diberikan untuk kalangan terbatas dan direncanakan untuk diberikan secara bertahap. Jadi, kalau nanti sudah tiba giliran kamu untuk divaksin, nggak perlu ragu lagi ya untuk menerima vaksin. Nantinya jika herd immunity sudah terbentuk dan kasus COVID-19 mulai menurun, diharapkan kita bisa kembali memulihkan kegiatan ekonomi dan sosial yang berdampak oleh pandemi. Sudah banyak kan bisnis yang merugi bahkan sampai tutup gara-gara pandemi? Makanya dengan vaksin dan protokol kesehatan yang dilakukan secara disiplin, diharapkan nantinya kondisi ekonomi dan sosial bisa segera membaik. Tapi katanya nggak semua orang bisa mendapatkan vaksin. Benar nggak sih? Oke, supaya nggak pada bingung lagi, saya coba jelaskan ya.
Sebelumnya, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan ada 14 kelompok orang yang tidak bisa diberikan vaksin COVID-19 Sinovac, seperti yang tertera pada gambar berikut. Tapi seiring dengan perkembangan penelitian, ada beberapa kelompok yang dinyatakan boleh menerima vaksin, tentunya dengan berbagai ketentuan. Misalnya aja pada kelompok orang dengan penyakit kronis seperti asma, diabetes, hipertensi, HIV, kanker, obesitas, penyakit hati, penyakit paru obstruktif kronis, penyakit ginjal, gangguan autoimun, dan penyakit jantung. Vaksin COVID-19 boleh diberikan pada kelompok tersebut selama penyakit yang diderita sudah terkontrol atau terkendali dengan baik. Jadi sebelum divaksin, penting untuk cek kesehatan secara menyeluruh oleh dokter ya. Lalu yang kedua, kaum lansia atau orang di atas 59 tahun. Setelah dipublikasikannya hasil uji coba vaksin Sinovac pada kelompok lansia, akhirnya Badan POM juga sudah mengeluarkan izin bagi vaksin Sinovac untuk digunakan pada lansia. Pemberian vaksin pun sudah mulai dilakukan untuk tenaga kesehatan dan petugas pelayanan publik yang sudah lansia. Namun dengan catatan bahwa lansia yang divaksin adalah lansia yang sehat. Nanti di fasilitas vaksinasi juga akan ada layanan pemeriksaan kesehatannya dulu untuk membantu menentukan apakah berdasarkan kondisi fisiknya saat ini yang bersangkutan dapat divaksinasi atau tidak. Lalu bagaimana dengan ibu hamil dan ibu menyusui? Hingga video ini ditayangkan masih belum ada data yang cukup mengenai manfaat dan efek samping pemberian vaksin COVID-19 pada dua kelompok tersebut. Makanya pemerintah masih memutuskan untuk tidak memberikan vaksin COVID-19 pada ibu hamil dan ibu menyusui. Jadi ditunggu saja dulu hasil dari penelitian berikutnya. Apakah vaksin Sinovac nantinya bisa dinyatakan aman untuk Bumil dan Busi? Atau kita harus menunggu lagi sampai Indonesia bisa mendapatkan vaksin COVID-19 lainnya yang sudah dianggap aman untuk Bumil dan Busui. Nah, itu serba-serbi vaksin COVID-19 yang perlu kamu ketahui. Panjang juga ya penjelasannya. Oke deh. Meski sudah dinyatakan aman oleh Badan POM, namun pemberian vaksin COVID-19 bukan berarti tanpa risiko. Dalam petunjuk teknis resmi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, disebutkan bahwa secara umum vaksin tidak menimbulkan reaksi pada tubuh, namun apabila terjadi, biasanya hanya reaksi ringan. Yang penting kita sehat, artinya sehat secara umum. Bukan berarti kalau kurang tidur nggak boleh vaksinasi, bukan berarti kalau kurang olahraga nggak boleh vaksinasi, enggak ya. Efek samping yang timbul akibat vaksinasi disebut kejadian ikutan pasca vaksinasi atau KIPI. KIPI yang mungkin terjadi setelah vaksinasi COVID-19 hampir sama dengan vaksin lain yang dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan gejala yang timbul. Yang pertama adalah reaksi lokal. Hal ini ditandai dengan rasa nyeri, warna kemerahan, dan bengkak pada tempat suntikan. Sedangkan reaksi lokal yang berat dapat menyebabkan selulitis atau infeksi bakteri pada kulit. Untuk reaksi lokal yang ringan seperti nyeri, bengkak, dan kemerahan pada tempat suntikan, penerima vaksin dapat melakukan kompres dingin pada lokasi tersebut dan minum paracetamol sesuai dosis. Yang kedua adalah reaksi sistemik yang ditandai dengan gejala seperti demam, nyeri otot pada seluruh badan, nyeri sendi, badan lemah, dan sakit kepala. Jika muncul reaksi sistemik ringan seperti demam dan badan lemah, penerima vaksin dapat minum air lebih banyak, menggunakan pakaian nyaman, kompres atau mandi air hangat, dan minum obat paracetamol sesuai dosis. Demam karena vaksinasi itu sesuatu yang sangat wajar. Demam setelah vaksinasi adalah tanda vaksinnya bekerja. Itu adalah tanda bahwa sistem imunitas kita terstimulasi untuk membentuk kekebalan tadi. Yang ketiga adalah reaksi lain seperti reaksi alergi, reaksi anafilaksis, dan pingsan. Reaksi anafilaksis pada umumnya terjadi dengan cepat, yakni 5-30 menit sesudah suntikan. Tanda awal reaksi anafilaksis ditandai dengan warna kemerahan pada seluruh tubuh, rasa gatal, dan sesak nafas. Pada kondisi berat, hal ini dapat menyebabkan shock anafilaktik, di mana terjadi penurunan tekanan darah secara drastis, gangguan pernafasan, dan hilang kesadaran yang dapat mengancam nyawa, sehingga harus segera mendapatkan penanganan medis.
Untuk mengantisipasi terjadinya kasus KIPI yang serius, Kementerian Kesehatan telah menyusun prosedur di mana setiap penerima vaksin diminta untuk berada di lokasi pemberian minimal 30 menit sesudah disuntik. Sementara itu, Kepala Badan POM dalam rapat kerja bersama Komisi 9 DPR Selasa siang mengatakan dari data uji klinis fase 3 vaksin COVID-19 yang dilakukan di Bandung, efek samping vaksinasi hanya terjadi pada sebagian kecil saja relawan tanpa kejadian yang mengkhawatirkan. Frekuensi efek samping dengan derajat berat, sakit kepala, gangguan di kulit atau diare yang dilaporkan hanya sekitar 0,1 sampai 1%. Efek samping tersebut merupakan efek samping yang tidak berbahaya dan dapat pulih kembali. Meski tidak menutup risiko terjadinya KIPI, namun masyarakat diimbau tenang sebab vaksinasi COVID-19 sudah mendapat persetujuan penggunaan darurat dan diharapkan dapat segera mengakhiri pandemi. Persentase kasus konfirmasi COVID-19 pada anak menunjukkan peningkatan hingga 15%. Ikatan Dokter Anak Indonesia merilis data nasional 1 dari 8 kasus konfirmasi COVID-19 adalah anak-anak. Karena itu pemerintah melalui BPOM telah mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan vaksinasi untuk anak usia 12 hingga 17 tahun. Nah, vaksinasi untuk anak sudah dimulai pada 1 Juli dan diawali di wilayah Pulau Jawa. Lantas apa saja syarat seorang anak untuk bisa divaksinasi? Kita akan bahas lebih dalam dengan dokter spesialis anak, Dr. Andreas melalui sambungan Zoom pada malam hari ini. Selamat malam, Dr. Andreas. Selamat malam, Mbak Fani. Thank you telah bergabung bersama kami ya. Ini sehat ya dokter ya kondisinya ya? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Oke dok, langsung saja ini rekomendasi yang dikeluarkan sementara untuk vaksinasi ini masih untuk anak usia 12 sampai dengan 17 tahun. Ini pertimbangannya apa ya dok? Nah, jadi pertimbangan kenapa Ikatan Dokter Anak Indonesia ini rekomendasinya di 12 sampai 17 tahun karena dari sejumlah uji klinisnya ini memang di usia 12 sampai 17 tahun ini itu sudah dapat angka yang baik ya. Artinya menyatakan KIPI-nya sedikit, terus serokonversinya itu aman-aman ya untuk kita gitu. Jadi untuk anak-anak ini sudah bisa dikerjakan di usia 12 sampai 17. Karena penelitian klinis fase 1 dan 2 untuk vaksin ini udah oke, udah aman untuk anak itu. Oke, dengan merek vaksin yang digunakan ini juga aman ya berarti yang kita punya saat ini? Ya, nah ini kan penelitian untuk fase klinis 1 dan 2 itu ini terutama yang disebut adalah Sinovac ya. Jadi ini vaksin COVID yang inaktif. Jadi inilah yang memang direkomendasikan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia gitu. Oke, kalau misalnya merek yang lain gimana dok? AstraZeneca yang kita tahu juga KIPI-nya di usia dewasa juga lumayan banyak. Sejauh ini kita belum tahu ini ya uji klinisnya ya. Oke. Jadi memang kita masih fokus di Sinovac. Oke. Dok, ini apakah akan ada rencana ke depannya untuk vaksinasi anak di bawah usia 12 tahun? Dan kalau misalnya kita ini bisa melihat kira-kira parameter seperti apa sih yang bisa kita lihat dari evaluasi vaksin usia 12 sampai dengan 17 tahun yang bisa digunakan sebagai rujukan untuk melakukan vaksinasi anak-anak usia di bawah itu? Jadi memang yang terpenting adalah kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi untuk penelitian berikutnya jelas kita harapkan bahwa kejadian ikutan pasca imunisasi itu tidak banyak dan tidak berefek yang banyak seperti kasus-kasus sekarang ya gitu kan masih ketemu. Nah kita maunya nanti untuk anak di bawah usia 12 tahun itu harusnya sih ya aman gitu. Jadi kita lihat dulu nih di 12 sampai 17 tahun kalau misalnya bagus uji klinisnya aman semuanya harusnya ntar kita bisa secepatnya bisa lakukan untuk anak di bawah usia 12 tahun. Oke, dokter kalau misalnya evaluasi untuk uji klinis anak dengan usia 12 sampai dengan 17 tahun ini bagus, kira-kira prediksinya untuk vaksinasi anak di bawah usia 12 tahun bisa kapan ya dok? Secepatnya ini. Kita kejar juga tahun ini pengennya ya? Kalau bisa secepat-cepatnya, harapannya sih kalau bisa sebelum akhir tahun kita udah bisa ya untuk dapetin data yang untuk di bawah 12 tahun gitu. Jadi kita bisa segera tuh memberikan imunisasi. Oke. Gitu, Mbak. Oke. Kalau untuk syarat vaksin bagi anak-anak ini apakah sama dengan vaksin pada dewasa dok? Kan kalau misalnya untuk orang dewasa kan kayak ada pertimbangan komorbidnya terlebih dahulu nih baru dapat surat untuk baru lampu hijau kita bisa divaksin. Kalau anak-anak gimana dok? Sama, jadi prinsipnya adalah ketika kita mau imunisasi ini ada syarat-syarat yang pasti anaknya harus sehat. Terus jika memang ada faktor komorbid seperti misalnya penyakit defisiensi imun gitu ya itu harus terkontrol, nggak boleh nggak terkontrol. Terus kalau misalnya dia habis vaksin itu minimal
1 bulan setelah vaksin yang lain itu baru boleh divaksin. Terus salah satunya lagi tidak sedang sakit, jadi suhunya di bawah 37,5, habis itu tidak menderita kanker yang sedang terapi, terus tidak habis COVID kurang dari 3 bulan. Nah, itulah yang harus kita perhatikan. Oke, sama-sama berarti ya. Nah, tadi kita bicara KIPI, Dr. Andreas. Kalau misalnya vaksin pada dewasa ada beberapa yang mengalami KIPI. Kalau misalnya kemungkinan KIPI pada anak-anak nih seperti apa saja sih yang bakal terjadi dan kira-kira mungkin obat-obat seperti apa yang bisa orang tua ini siagakan gitu di rumah masing-masing untuk menyiasati KIPI ini? Ya, kalau dari hasil penelitian uji klinis 1 dan 2 yang ikutan pasca imunisasi rata-rata itu adalah nyeri di tempat penyuntikan ataupun demam, tapi itu pun pada angka usia 12-17 tahun ini tidak terlalu signifikan. Hal apa yang perlu disiapkan ya jelas kalau memang dia ada demam, boleh diberikan obat penurun demam gitu sih Mbak Fani. Oke, obat penurun demam sama obat pereda nyeri ya dok, yang biasa digunakan seperti itu. Kalau misalnya vitamin-vitamin yang mungkin dibutuhkan gitu untuk meminimalisir terjadinya KIPI, ada nggak dok? Sejujur-jujurnya enggak, jadi tidak ada indikasi pemberian vitamin untuk menurunkan atau mengurangi kejadian ikutan pasca imunisasi, karena memang tidak terindikasi untuk diberikan vitamin tersebut. Oke, dok, kita bicara mengenai urgensi vaksinasi ini secara keseluruhan ya, secara garis besar di Indonesia. Ini sebenarnya kalau misalnya Dr. Andreas melihat seberapa penting ketika orang tua ini masih maju mundur untuk membuat anaknya mau divaksinasi gitu. Kira-kira menurut dokter seperti apa sih kegentingan yang terjadi di Indonesia saat ini terutama untuk kasus COVID-19 yang menyangkut anak-anaknya sehingga kita nih mungkin harus memberanikan untuk anak-anak ini agar divaksin dan orang tuanya mau ya. Benar banget. Jadi kalau tingkat urgensinya atau kepentingan yang sangat amat penting. Kenapa? Nih melihat ya, mobilitas kita nih sangat amat tinggi sekarang. Jadi semua tuh pengen cepet-cepet, kita udah bosen banget kan. Tapi gimana masih ada COVID, mau nggak mau, nih mobilitas udah tinggi, orang sudah mulai berkeliaran, sekolah juga ada kepikiran terbuka gitu kan. Terus angka anak ini gila ya. Biasa ini meningkatnya sampai 12,5% itu parah banget. Jadi itu angka-angka yang seperti ini nggak bisa nih kita diem-diem aja, mau nggak mau dibuktikan dengan uji klinis vaksin Sinovac ini hasilnya baik. Jadi ya kenapa nggak kita lakukan gitu vaksinasi secepat-cepatnya. Oke, peningkatan dengan cukup tajam untuk kasus COVID-19 pada anak ini disebabkan oleh apa saja dok? Kalau dari pemantauan Ikatan Dokter Anak Indonesia? Ya, kalau kita sih gini. Prinsipnya adalah kemarin kita lengah ya sama yang namanya protokol. Jadi anak-anak dibawa ke kerumunan, ke mall, pusat perbelanjaan, makan restoran, ataupun orang tua yang bekerja di luar itu ketika kembali lupa nih untuk protokol kesehatan terlebih dahulu seperti mandi, cuci tangan, segala macam. Nah ini hal-hal seperti ini sedikit dilupakan sama masyarakat Indonesia mungkin karena kasus kemarin sempat turun ya. Betul. Akhirnya udah mulai kendur. Akhirnya ya ini gitu, ditambah lagi kemarin ada beberapa daerah yang membuka sekolah kan. Nah ternyata keluar juga tuh mungkin penularannya. Anak-anak sudah dibebaskan nih keluar sama orang tua bermain dengan tetangganya. Nah ini penularannya sangat amat cepat nih antar anak gitu dia. Oke, kendurnya pengawasan dan juga prokes orang tua ini berakibat fatal ya terhadap anak-anak di Indonesia ya dok ya. Jadi himbauannya apa nih Dokter Andreas kepada para orang tua yang masih maju mundur pengen memvaksinasi anaknya? Nah gini, prinsipnya tadi ya kita ingetin aja. Kan pengennya semua bebas untuk beraktivitas. Nah kalau misalnya pengen bebas tapi kita nggak punya kekebalan tubuh, ya gimana caranya? Mau nggak mau gitu. Oke, berarti supaya bebas anak-anak beraktivitas, supaya bebas anak-anak ini bisa merasakan masa kecil mereka dengan bahagia, kita semuanya harus tidak hanya mengendurkan protokol kesehatan, tapi juga memvaksinasi semuanya ya secara menyeluruh ya dok ya? Benar, protokol kesehatan jalan, vaksinasi jalan, mudah-mudahan kita semua bisa lepas dari pandemi ini secepat-cepatnya gitu Mbak Fani. Baik, terima kasih atas informasinya Dr. Andreas. Kita harapkan agar tidak ada lagi ya orang tua yang maju mundur untuk memvaksinasi anaknya ke depan ini. Terima kasih sekali atas waktunya bersama kami di